سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih bab tentang celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu wa 'alayha yu'adi man la 'ilma lahu wa 'alayha yahsudu man la fiqha lahu wa laha yas'a man la yaqina lahu. Inna dunya, sesungguhnya dunia adalah negeri orang yang tidak memiliki negeri. Sesungguhnya dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Maka dia akan habis-habisan di dunia, karena dia tidak ada tempat tinggal lain kecuali di dunia. Sedangkan orang yang ada tempat tinggal lain, yaitu di akhirat, di surga, maka dia tidak akan habis-habisan di dunia. Jadi orang yang habis-habisan terhadap dunia itu menunjukkan dia tidak ada tempat tinggal lain kecuali di dunia. Makanya tidak aneh ketika kita melihat orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka dia akan habis-habisan di dunia. Karena dia meyakini setelah dunia ya selesai kehidupan. Tapi yang anehnya, kalau ada orang yang meyakini ada hari akhirat, meyakini ada hari kebangkitan, meyakini ada surga dan neraka, tapi dia sama dengan orang yang tidak meyakini tadi. Seharusnya orang yang meyakini ada hari akhirat, ada surga, dia tidak perlu habis-habisan di dunia seperti orang yang tidak yakin ada kehidupan akhirat dan surga. Maka disitulah seharusnya perbedaan orang beriman dengan orang tidak beriman. Ya, jadi inna dunya, kata Rasulullah, sungguhnya dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak ada tempat tinggal. Ya, jadi dia maksudnya dia akan habis-habisan di dunia, karena memang dia tidak ada pilihan lain. Wa malu man la mala lahu. Dunia adalah tempat, ya, dunia adalah satu-satunya harta bagi orang yang tidak ada harta baginya kecuali harta dunia. Maka dia akan menjadikan harta dunia itu segala-galanya, melebihi orang tuanya sendiri, melebihi adik dan abangnya sendiri, melebihi keluarganya sendiri, melebihi apa.
sehingga dia tidak segan-segan harus memutuskan hubungannya dengan orang tuanya gara-gara harta, pembagian warisan. Sehingga dia tidak segan-segan memutuskan hubungannya dengan adik, dengan abangnya, dengan keluarga saudaranya demi harta. Kenapa demikian? Karena baginya hartanya satu-satunya adalah harta dunia. Tapi bagi orang-orang beriman, orang-orang yang berinvestasi akhirat, orang-orang yang selalu berharap kepada Allah bahwa di akhirat nanti ada kekayaan yang lebih besar, yang lebih indah yang disiapkan oleh Allah untuknya, untuk orang-orang beriman, maka dia tidak terlalu menganggap serius harta yang ada di dunia. Mudah dia infakkan, mudah dia berikan, mudah dia mengalah, ambil saja untuk abang, untuk adik, untuk kakak. Berapalah harta dunia itu dibandingkan harta di akhirat. Jadi membuat berbeda cara berpikir. Kalau orang pola pikirnya akhirat, maka ringan sekali kehidupannya di dunia. Hilang tidak terasa. Hilang harta, dapat harta, rasanya sama. Hilang tidak susah. Dapat pun biasa-biasa saja, tidak terlalu kemudian menjadi angkuh. Karena dia sudah ada target lain, yaitu harta di akhirat. Nah, seperti kita juga, kan pengusaha-pengusaha itu kalau sudah levelnya level tinggi-tinggi ya, sudah omsetnya, asetnya itu sudah besar-besar, yang kecil-kecil dia nggak terlalu open lagi. Kan begitu. Kecil-kecil yang penghasilan kecil dia nggak terlalu diserahkan, kasih ke orang. Begitulah orang yang pikirannya akhirat. Karena dia isi pikirannya sudah akhirat, yang kekal, yang abadi. Jadi yang di dunia ini dia nggak terlalu serius-serius. Lebih kurang lah. Lebih ke gop je dan apa-apa. Kurang ke gop nyanyi. Karena targetnya sudah akhirat. Tapi kalau orang tidak ada target akhirat, tidak ada pengharapan terhadap akhirat, maka dia akan habis-habisan dengan harta dunia. Makanya kalau kita lihat ada orang yang sangat-sangat haus dengan harta dunia, sampai kita melihatnya saja tragis, sedih. Apalagi kadang-kadang ada orang yang umurnya sudah tapi masih haus sekali kepada harta. Kalau bahasa Acehnya masih sangat gerda. Seharusnya maka orang-orang seperti ini butuh pendekatan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa sebenarnya yang ada, yang telah Allah siapkan di akhirat itu lebih baik. Jangan terlalu habis-habisan di dunia. Yang telah Allah siapkan itu khairun, lebih baik, lebih banyak, wa abqa, dan lebih abadi, lebih kekal daripada harta dunia yang hanya sesaat saja. Walaha yajma'u man la aqla laha, dan baginya dunia yajma'u, akan mengumpulkan apapun yang ada oleh orang yang tidak memiliki akal. Apa-apa yang ada di dunia semua kalau bisa milik dia. Ini ambisi orang yang la aqla laha, yang akalnya itu tidak matang, tidak seimbang antara dunia dan akhirat.
wa 'alaiha yu'adi man la 'ilma lahu, dan dunia ini adalah tempat orang yang rela memusuhi siapapun demi dunia. Inilah tempatnya. Ada orang demi dunia, dia rela memusuhi siapapun. Padahal untuk apa cari musuh? Apa hebatnya kita? Hebat kita menang, nampak hebat. Berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, tidak ada yang kenal lagi kita. Tidak ada yang bicarakan. Jangankan orang lain, anak kita enggak ada ngomongin tentang kita. Paling semangat dia baca Al-Quran, dia berdoa untuk kita itu 1 tahun sampai 3 tahun. Setelah itu dah lupa dia. Kalau sudah punya istri dia, sudah punya anak, sudah punya suami, kapan lagi dia mau ingat kita? Jangankan orang lain, anak kita, hanya berapa tahun setelah kita meninggal dia ingat kita. Begitu dia punya anak, apalagi sudah dia punya cucu, nah, kita sudah hilang dalam ingatan seluruh manusia di muka bumi ini. Habis, selesai. Jadi untuk apa kita capek-capek cari musuh di dunia ini? Bermusuh sana, bermusuh sini. Apa yang kita dapatkan? Merasa bahagia dengan menang dengan musuh tersebut. Merasa senang, bahagia, happy. Ya. Tapi sayangnya, ya, wa 'alaiha yu'adi man la 'ilma lahu. Di tempat inilah di dunia ini orang bermusuh-musuh. Siapa mereka? Man la 'ilma laha, orang yang tidak punya ilmu yang cukup tentang hakikat kehidupan. Adapun orang yang sudah memahami hakikat kehidupan sudah mulai malas cari musuh. Tidak ada yang perlu dia jadikan musuh. Kenapa dia harus bermusuhan? Untuk apa? Untuk harta, dia nggak suka harta. Yang penting ada secukupnya. Untuk jabatan, dia nggak suka jabatan. Untuk popularitas, dia nggak cari popularitas. Untuk apa? Makanya kalau orang sudah orientasinya akhirat, orientasinya Allah, tidak bisa lagi kita jadikan saingan. Itu harus dicoret terus itu. Orang yang kalau sudah orientasinya akhirat, tidak usah jadikan dia musuh, capek. Tidak usah jadikan dia saingan. Dia bukan saingan kita. Orang bersaingan harta, dia tidak suka harta. Orang bersaing jabatan, dia tidak suka jabatan. Tidak bisa. Dia bukan saingan kita. Nah, itu kalau orang sudah orientasinya akhirat. Makanya sebenarnya yang paling hebat itu orang seperti itu. Kita belum, salah dikirim gaji dikit, cuma salah kurang 10.000. Langsung kita salah tekan apa? Tapi ya insya Allah. Nah, itu gambaran Rasulullah untuk dunia. Tempat orang yang sana sini cari musuh. Tapi sayangnya itu dilakukan oleh orang man la ilma lahu. Wa 'alaiha yahsudu man la fiqha lahu, dan dunia itulah tempat orang hasad sana sini. Hasud sana sini, dengki, iri hati. Ya, tempat orang yang kena lambung karena lihat kawannya lebih dari dia. Apalagi makin akhir zaman makin banyak yang sakit lambung. Nah, kita punya cek karena semakin akhir zaman ini penyakit hasud semakin tinggi. Lihat sana, sudah tambah lagi lantainya. Lihat sini, ya, sudah promosi lagi jabatannya. Makanya akhir zaman ini banyak orang meninggal tiba-tiba. Bukan hanya sakit lambung, ya.
Jadi inilah dunia, tempat hasad hasud. Apa yang perlu kita banggakan di dunia? Tempat hasad hasud. Tempat orang mendapatkan sesuatu dengan sesuatu yang sedikit yang halal. Dengan yang haram, dengan tipu sana, tipu sini, hasad sana, hasud sini. Fitnah sana, fitnah sini. Ya. Walaha yas'a man la yaqina laha. Dan dunia inilah tempat orang yang berambisi, berusaha habis-habisan, yaitu orang yang man la yaqina lahu, yang tidak punya keyakinan baginya terhadap akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaysa min Allahi fi syai'in wa alzamallahu qalbahu arba'a khisal hamman la yanqati' anhu abada wa syughlan la yatafarraghu minhu abada wa faqran la yablughu ghinahu abada wa amalan la yablughu muntahahu abada. Barang siapa yang setiap bangun pagi, wad dunya akbaru hammihi, dia mulai paginya dengan ambisi terhadap dunia. Barang siapa yang setiap bangun pagi, ambisinya tidak ada lain kecuali dunia, maka falaisa minallahi fi syai', maka orang seperti itu tidak dianggap oleh Allah. Maunya begitu kita bangun pagi hari, yang pertama terbersit di pikiran dan hati kita adalah Allah. Terima kasih ya Allah sudah diberikan hidup kembali. Kan begitu. Terima kasih dulu. Kalau bangun udah tidur dah bangun gimana? Ya. Semua proyek-proyek itu tidak bisa dilanjutkan. Semua tender-tender, semua acara-acara, semua. Maka begitu bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu dulu. Memang itu doa hafalan anak SD, anak TK itu. Tapi ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba ketika bangun subuh, yang seperti itu ucapannya, itu ucapan yang membawa dia ke surga. Walaupun itu hafalan anak TK. Begitu bangun, ternyata masih terbuka matanya. Padahal semalam begitu lelah sekali. Lelah, sibuk sana, sibuk sini, lelah sekali. Jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur. Tapi alhamdulillah, jam 5 pagi dibangunkan kembali oleh Allah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Karena tidur itu mati juga. Ya. Cuman bedanya mati yang enggak bangun lagi dengan mati yang bangun lagi. Kalau yang mati yang bangun lagi, ruhnya dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Masih ada urusan, masih ada takdir Allah yang belum selesai pada roh tersebut. Tapi kalau takdir Allah sudah selesai, tarik balik, tidak balik lagi. Maka ketika nyawa kita masih ada, kita masih hidup, itu tandanya ada kebutuhan orang lain yang mesti terpenuhi dengan keberadaan kita di dunia. Jadi jangan pernah merasa hidup ini tidak ada manfaat. Jangan pernah merasa hidup ini tidak ada guna. Kalau seandainya hidup ini tidak ada manfaat, tidak ada guna, dari dulu sudah dimatikan sama Allah. Ngapain? Bikin semak jalan aja. Tapi ketika kita masih dikasih nyawa, itu tandanya ada takdir, mungkin ratusan, ribuan, bahkan jutaan takdir manusia yang lain Allah letakkan di kehidupan kita. Ketika takdir Allah yang Allah atur pada manusia-manusia, pada makhluk-makhluk yang sudah selesai yang berhubungan dengan kita, baru kita
kita selesai. Maka kalau pengen banyak panjang umur, banyaklah buat manfaat orang lain. Semakin banyak hidup bermanfaat orang lain, maka insya Allah umur kita semakin panjang. Ya. Nah, jadi barang siapa yang bangun pagi, sedangkan yang pertama terbersit di hatinya adalah dunia, ambisi terbesarnya adalah dunia setiap bangun, maka falaisa minallahi fi syai', dia tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Dan yang lebih parah lagi, wa alzamallahu qalbahu arba' khisal, dan Allah ikat dalam hatinya 4 hal. Apa 4 hal itu yang Allah letakkan dalam hatinya? Yang pertama, hamman la yanqati' anhu abadan. Allah letakkan dalam dirinya ambisi yang tidak akan pernah putus-putus, tidak akan pernah selesai-selesai. Artinya ambisi yang tidak akan pernah selesai-selesai itu adalah pangkal kesusahan, pangkal kegelisahan. Itu Allah letakkan. Jadi dia nggak selesai-selesai dia. Lihat ini, pengen ini, lihat itu, pengen itu. Semua yang ada di dunia ini dia pengen. Begitu nggak dapat dia susah, memaksa. Jadi dia nggak akan pernah tenang hidup. Kita lihat mungkin dia yang paling banyak terpenuhi hajatnya, tapi dia banyak hajat lain yang terus dia inginkan tidak kesampaian. Nah, itu kalau orang yang memang setiap bangun dunia dulu, maka betul-betul Allah letak dalam hatinya tidak ada kecuali ambisi dunia dan tidak putus-putus. Makanya kata kalau sebagian ulama salafus saleh ketika diminta nasihat oleh sebagian orang untuk ketenangan jiwa dengan hati, disuruh turunkan standar hidup. Kadang standar terlalu tinggi kita pasang. Itu yang membuat hati kita tidak tenang. Standar terlalu tinggi. Betul betul. Kayak suara radio juga, sesekali dikecilkan. Kita tak fikir pakai lagi pekak. Ada tapi rupanya radio tapi fikir apa hanali datang ke apa hanali kat kosong rumah. Ada tu radio terlalu besar. Coba radio dikecilkan, maka mulai terdengar suara alam. Rupanya banyak suara, mulai ada kehidupan. Demikian juga ambisi kalau sudah terlalu tinggi sekali, dia seperti orang kena bius. Sudah terlalu tinggi ambisi itu, jadi dunia ini sudah gelap. Yang nampak di depannya cuman ambisi dia. Indahnya alam, semerbaknya alam, nikmatnya ciptaan Allah di alam ini dia nampak lagi ambisi. Sehingga dia orang-orang itu yang tidak mendukung ambisi dia itu, yang tidak sepaham dengan ambisi dia, tidak diajak ngomong lagi, tidak dia jadikan kawan lagi, tidak putus silaturahim, yang dia fokus ambisi. Nah, orang seperti itu turunkan ambisi. Dia sudah gelap itu. Sudah gelap itu. Turunkan ambisinya agar keindahan alam nampak. Mungkin langit dapat nampak lagi sama dia itu. Birunya lagi tak nampak lagi itu. Kalau kita ajak ke laut, dia enggak nampak gelombang laut. Gelombang laut itu seperti nampak tambang batu bara gitu ya, tambang emas. Enggak nampak lagi keindahan alam. Itu ambisinya sudah terlalu. Nah, kalau orang duduk dengan dia duduk dengan orang soleh, mau dia ikut pengajian, dia turun itu ambisinya. Ternyata ada kenikmatan lain yang lebih menenangkan, yang lebih membahagiakan daripada ambisi tadi. Tapi kalau dia mau, tapi ada orang nggak mau seperti itu. Nah, jadi Allah letakkan itu. Kalau memang dia sudah seperti itu, Allah letakkan. Kalau memang dia sudah betul-betul dunia, Allah letakkan. Hamman la yaqati. Maka kalau kita duduk dengan dia itu tidak ada pembicaraan lain kecuali ambisinya itu.
Seolah-olah di dunia ini tidak ada apa-apa kecuali ambisi dia. Padahal kita sesekali pengen duduk ngomong bagaimana kabar anaknya, bagaimana kabar di kampung. Tapi karena ambisinya terlalu tinggi, siapapun dia duduk, dengan siapapun dia bicara, ambisinya itu ya terserah apapun bidang masing-masing ya. Ada orang misalnya ketika musim pemilu misalnya, padahal foto sudah ditempel besar-besar, tapi tiap duduk masih juga tolong. Mereka sudah tahu dia jadi caleg, cuma karena ambisinya terlalu tinggi, bahkan orang lain sedang enak ngomong-ngomong santai-santai, dia potong demi menyampaikan ambisi. Tapi tidak mesti, ini contoh kecil saja, tidak mesti berkaitan dengan pemilu. Ya ada ambisi bidang macam-macam lah sesuai dengan profesi masing-masing ya. Jadi ambisi itu ada batasnya. Nah, ada orang yang memang Allah letakkan ambisi yang tidak pernah terputus-putus selama-lamanya, dan ini adalah pangkal kesengsaraan. Wa syughlan la yatafarraq minhu abada. Dan Allah letakkan pada orang tersebut kesibukan dunia yang tidak pernah menyisakan waktu sedikit. Itu hati-hati. Akan ada waktu kalau orang sudah terlalu berat dalam jiwa pikirannya dunia, begitu Allah letakkan satu kesibukan dalam dirinya, yang kesibukan itu kosong sebenarnya. Kosong, hampa. Dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari, pokoknya sibuk aja. Pokoknya sibuk ya. Apa kesibukannya? Kosong, hampa. Tapi ada saja. Ada enggak manusia seperti itu? Ada. Tapi ketika kita tanya, ini udah beres, ini belum, itu udah beres, itu juga belum, semua belum beres, tapi selalu sibuk. Sibuk dia hari, tapi tak apa hendak beres. Dia pun bingung dengan dirinya sendiri. Ini salah satu bentuk hukuman Allah kalau bagi orang yang sudah terlalu cinta kepada dunia. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa faqran la yablughu ghinahu abada. Dan Allah letakkan dalam hatinya kebutuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kebutuhan yang tidak pernah habis-habis. Ada aja kebutuhannya, gak habis-habis. Sudah dapat kebutuhan satu, pengen yang lebih lagi. Terus seperti itu. Ya. Ini adalah hukuman Allah kepada pencinta dunia yang sudah terlalu berlebihan. Wa amalan la yablughu muntahahu abada. Dan Allah letakkan dalam hatinya amalan, cita-cita yang tidak pernah kesampaian. Ada itu satu orang yang sampai ya na'udzubillah ya, sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Berat sekali. Tapi alhamdulillah kemudian sering-sering dibawa ke majelis ilmu, duduk mendengar, sering-sering dibawa ke tempat Al-Quran. Alhamdulillah turun itunya, cita-cita yang berlebihan itu. Kalau tidak sebelumnya dimanapun duduk, dengan siapapun duduk, selalu dia sodorkan cita-citanya itu. Nah, kita isi pengajian pun dia ajak akan sodor itu. Ya, maunya kan kita bagi-bagi tugas ya. Ya, isi pengajian, fokus di pengajian, menenangkan jiwa. Ya, beliau fokus bidang beliau. Nanti kita ya tukar-tukar. Biar kita saling menenangkan, jangan semua juga disodorkan itu. Enggak ada yang menenangkan, enggak ada yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Ini kita pun diajak, kapan ada waktu Ustaz kita duduk membicarakan ini proyek masa depan. Nah, jadi itu salah satu juga hukuman Allah kepada pencinta dunia yang sudah berlebihan. Wa yurwa anna Allah azza wa jalla
lama ahbata Adam ilal ardi qala lahu ibni lil kharab walid lil fana. Dan diriwayatkan bahawa sungguhnya Allah Azza wa Jal manakala menurunkan Adam ke bumi, qala lahu, Allah memperingatkan Adam, ibni lil kharab walid lil fana. Kamu Adam, ibni lil kharab. Kalau mau bangun apa yang kamu suka di bumi ini, tapi ingat lil kharab, dia akan berujung kepada kehancuran. Diingatkan semenjak awal turun di bumi. Ibni lil kharab. Kalau kamu mau bangun silakan bangun. Tapi ingat lil kharab, semua akan berujung kepada kehancuran. Walid lil fana. Dan kalau kamu mau beranak sebanyak pun silakan. Tapi ingat semuanya lil fana, akan berujung kepada fana. Semua akan ada penghabisannya. Akan ada ujungnya. Artinya jangan terlalu habis-habisan. Sekedar saja. Datang ke dunia sekedar untuk ambil bekal, kemudian berangkat kembali ke akhirat. Karena tempat kita tempat Adam. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita tempat Adam. Di mana tempat Adam? Yaitu di surga. Jadi dunia ini singgah sementara. Tempat untuk bersih-bersih saja. Bersih-bersih, membersihkan diri dari dosa, banyak-banyak taubat kepada Allah, banyak-banyak beramal, banyak-banyak memberikan manfaat untuk manusia. Wa qala Daud ibnu Hilal maktubun fi suhufi Ibrahim alaihi salam, ya dunya ma ahwanaka 'alal abrar alladhina tasanna'ta wa tazayyanta lahum inni qadhaftu fi qulubihim bughdaka was-sududa 'anka wa ma khalaqtu khalqan ahwana 'alayya minki kullu sya'nuki saghirun wa ilal fana'i yasiru qadiyatu wa ilal fana'i yasiru qadaitu 'alayka yawma khalaqtuka qadaitu 'alayki yawma khalaqtuki alla tadumi li ahadin wa la yadumu laki ahadun wa in bakhila biki sahibuki wa shahha 'alayki tuba lil abrar alladzina atla'uni min qulubihim 'ala ar-ridha wa min dhamirihim 'ala as-sidqi wal istiqamah tuba lahum ma lahum 'indi min al-jaza' idza wafadu ilayya min quburihim illa an-nur yas'a amamahum wal malaikatu hafuna bihim hatta uballighuhum ma yarjuna min rahmati. Nah, dan tertulis dalam suhuf Ibrahim alaihissalam, tertulis dalam lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, tertulis di sana Allah memanggil dunia. Allah memanggil dunia, ya dunia, wahai dunia, ma ahwanuki 'alal abrar, betapa hinanya engkau wahai dunia dibandingkan hamba-hambaku yang saleh, al-abrar. Alladzina tasanna'ti wa tazayyanti lahum, yang engkau wahai dunia selalu mempercantik diri, menghias diri, buat-buat diri untuk menarik perhatian mereka hamba-hambaku yang saleh. Inni qadaftu fi qulubihim bughdaka wasududa anki, sesungguhnya aku telah menarik, telah meletakkan dalam hati mereka hamba-hambaku yang saleh bughdaki, rasa benci kepadamu wahai dunia. Pertanyaannya, apakah kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh ini? Kata Allah, aku telah letakkan dalam sebagian hamba-hambaku kebencian kepadamu dalam hati mereka. Wasudud anki, dan berpaling darimu. Wa ma khalaqtu khalqan ahwanu alayya minki, dan tidaklah aku ciptakan satu makhluk yang lebih hina bagiku daripadamu wahai dunia. Kullu sya'nuki saghir wa ilal fana'i yasir, setiap urusanmu wahai dunia saghir, itu kecil, wa ilal fana'i yasir, dan akan berujung kepada fana. Qadaitu alayki yawma khalaqtuki alla tadumi li ahadin,
telah kutakdirkan bagimu wahai dunia pada hari aku ciptakan kamu, alla tadumi li ahadin, bahwa engkau tidak akan kekal bersama siapapun. Ya. Wala yadumu laka ahad, dan siapapun tidak akan selamanya bersamamu. Engkau tidak akan selamanya dengan siapapun di dunia ini, dan siapapun tidak akan selamanya bersamamu wahai dunia. Wa in bakhila biki sahibuki wa syahha alaiki, dan meskipun ada pencintamu, dia pun akan pelit kepadamu. Tuba lil abrar, maka berbahagialah bagi hamba-hamba al-abrar yang saleh, alladzina atla'uni min qulubihim 'ala ridha, yaitu hamba-hamba yang menampakkan kepadaku dalam hatinya rasa ridha kepada Allah, dan tidak ada dunia. Allah melihat dalam hati kita. Jadi cara Allah melihat dalam hati hamba-hamba yang saleh ini, dilihat kadar dunia besar apa tidak. Kalau luarannya itu soleh tapi dalam isi dalamnya dunia, tapi begitu Allah lihat dalam hati, oh ini hamba, dunia tidak terlalu menarik bagi dia. Walaupun dia nikmati, dia cari secukupnya saja. Nah itu Allah katakan, tubalil abrar, bahagialah bagi hamba-hamba atla'uni yang telah menampakkan kepadaku dalam hatinya ridha kepadaku. Cukuplah Allah daripada dunia. Ya. Wa min dhamirihim, dan menampakkan dalam hati mereka ala sidqi, jujur kepada Allah. Apa makna rasa jujur? Jujur itu artinya orang yang selalu menyampaikan kepada Allah apa yang dia rasakan. Itulah orang jujur. Jujur itu ada dua, jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia. Jujur kepada sesama manusia itu tidak bohong. Jujur dengan Allah itu sama luar dan dalam. Itulah jujur kepada Allah. Hamba yang jujur kepada Allah itu, apapun yang dia rasakan, dia sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya suka lihat si orang soleh itu, ya Allah. Tolong bantu saya, ya Allah, bisa soleh seperti itu. Itulah hamba yang jujur. Bukan sebaliknya, dia menampakkan suka kepada orang soleh, tapi dalam hatinya benci. Jujur ini dia betul-betul suka. Dia suka kepada orang soleh, tapi dia belum mampu, dia sampaikan kepada Allah. Dia tergelincir dalam maksiat, dia merasa gelisah, ingin selamat dari maksiat tersebut, dia sampaikan kepada Allah. Nah, itulah orang jujur dengan Allah. Allah ingin lihat itu dalam hati kita. Ada enggak itu? Ya. Apapun sampaikan kepada Allah. Itulah makna jujur. Nah, Allah temukan itu pada hamba-hambanya. Wal istiqamah, dan istiqamah. Allah katakan, tuba lahum, bahagia, kebahagiaan, kegembiraan bagi mereka hamba-hamba itu, ma lahum indi minal jaza idza wafadu ilayya min quburim illa nur. Tidak adalah pemberian dariku, tidak adalah hadiah dariku ketika nanti dia datang kepadaku di hari akhirat, illa nur, kecuali cahaya. Hadiah dari Allah tidak ada lain kecuali nur, cahaya. Yas'a amamahu, yang cahaya itu akan berada di depannya sepanjang perjalanannya di hari akhirat. Jadi kemanapun dia mengarah, terang jalannya. Tidak seperti sebagian besar manusia yang lain dalam gelap gulita pada mahsyar. Hadiah dari Allah, nur, cahaya. Itu hadiah terbesar bagi orang-orang yang dalam hatinya ridha terhadap setiap takdir Allah. Tidak menjadikan dunia sebagai hal yang paling besar baginya. Ya. Illa nur, kecuali cahaya, yas'a amamahum, yang akan selalu berada di depan mereka di akhirat. Wal malaikatu hafuna bihim, dan malaikat mengelilingi mereka, bersama mereka, mendampingi mereka, hatta ublighahum ma yarjuna min rahmati, hingga ku bawa mereka itu, ku sampaikan mereka itu
kepada rahmatku, yaitu surga. Nah, itu hamba-hamba itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya orang yang paling bahagia itu orang yang nilai dunia kecil ya. Dan Allah itu akbar, maha besar dalam hatinya. Dalam hati itu Allah yang bertahta, bukan dunia. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, qalbul mu'min baiti, atau baiti qalbul mu'min. Hati orang beriman itu adalah tempat aku bertahta. Maknanya disitulah kebesaran Allah. Kenapa bisa jadi kebesaran Allah? Allah yang bertahta di hati orang beriman. Karena memang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Nah, itu memang level tertentu daripada sebagian hamba-hamba Allah, walaupun itu berat. Ya. Bagaimana menjadikan hati kita tempat bertahtanya Allah, bukan duduk ya, bukan bertempat, tahta, kebesaran maksudnya. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ad-dunya mawqufatun bainas sama'i wal ard. Mundu khalaqaha Allah Ta'ala lam yandur ilaiha. Wa taqulu yawmal qiyamah, ya Rabbi ij'alni li adna awliyaika al-yawm nasiba. Fayaqulu uskuti ya la syai'a inni lam ardhaki lahum fid dunya ardhaki lahum al-yawm. Rasulullah mengatakan, ad-dunya mawqufatun bainas sama'i wal ard. Dunia itu ya, digantung antara langit dan bumi. Mundu khalaqaha Allah Ta'ala lam yantur ilaiha. Semenjak Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melihat kepadanya. Wa taqulu yaumal qiyamah, dan dunia berkata pada hari akhirat nanti, ya Rabb, wahai Tuhan, ij'alni li adna awliyaika yauma nasiba, jadikan aku ya, serendah-rendah tempat pada hari ini. Dia minta tempat juga. Ya. Fayaqulu, Allah kemudian menjawab kepada dunia, uskuti, diam. Ya la syai'a, wahai sesuatu yang tidak ada nilainya. Jadi Allah menyebut dunia itu sesuatu yang tidak ada. Jadi Allah ciptakan dunia itu hanya cobaan saja, sebagai cobaan untuk Allah lihat mana hamba-hamba yang betul mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah, mana yang palsu. Ya, jadi makanya Allah katakan, uskuti ya la syai'a, diamlah engkau wahai sesuatu yang tidak bernilai. Inni lam ardhaki lahum fid dunya, aku tidak ridha kepadamu bagi manusia di dunia. Apakah aku akan ridha kepadamu pada hari ini? Di dunia saja aku tidak ridha kepadamu. Apakah aku kira-kiranya akan meridha kepadamu di akhirat? Tentunya tidak. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah ciptakan dunia? Allah ciptakan dunia sebagai cobaan bagi hamba-hambanya. Tidak lebih dari itu. Seperti kita kadang-kadang perlu mencoba anak buah kita misalnya, yang sudah lama kerja sama kita. Kita taruh dia di lingkungan, di tempat yang mungkin banyak uang atau apa. Kita mau coba dia, jujur apa enggak dia. Begitulah kira-kira Allah ciptakan dunia sebagai barang alat untuk mencoba manusia. Cuman itulah tadi dikatakan oleh Rasulullah di hadis sebelumnya, ada orang yang tidak ada ilmu, tidak ada fikih, tidak memahami hakikat dunia, dia justru menjadikan barang cobaan itu sebagai tempat untuk habisan. Dia menjadikan itu segala-galanya, pada itu hanya cobaan. Makanya kadang-kadang dunia saja menertawakan kita. Dunia saja tahu dia siapa hakikat dirinya.
Dia menertawakan orang yang habis-habisan kepadanya. Cuman yang sedihnya diri kita. Diri kita sedih terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Ruh yang begitu berharga ciptaan langsung Allah, jasad yang begitu indah sempurna diciptakan oleh Allah, tapi kemudian kita serahkan mentah-mentah seluruhnya dalam genggaman dunia. Serahkan diri kepada Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan di dunia, atau di dalam salat lillahi rabbil alamin, selesai salat di dunia, murni untuk Allah. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.